teori tersendiri ataupun ilmu tersendiri tersebut ada pesan dan lain-lain. Iya, Memang harus kita Kita pelajari dulu 10 menit awal. Banyak sekali. Sudut pemain pernah. Oh, pernah Mas. Bagaimana sih si Tarkam ini bisa bisa terkenal lah. Iya. Tanda kutip jangan dulu ngomongin about money gitu. Iya. Mereka senang kok kalau didokumentasikan. Terus tukang foto tuh seperti ini nih gitu kan. Harus naik kelas lah. Terus naik kelas. Maaf banget nih dari hujan-hujannya, berarti kesini ya Mas ya. Tadi udah foto vulgar Mas, sama berkeringat, udah belum? Belum. Udah. Teman-teman, nanti kita tanya tentang terkait fotografer vulgar dan berkeringat. Yang pasti di lapangan ya, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to my channel. Kita sedang bersama Tarkam Photographer apa arane ngomongnya rada gimana? Coba Mas kenalan dulu dengan siapa nih? Ya, perkenalkan saya Benny dari Tarkam Photographer Club. Saya fotografer di Tarkam Photographer, kemudian juga di Tarkamers dan juga di Sepak Bola Cirebon ya. Cirebon. Tapi memang kita rumah kita itu ada di Tarkam Photographer. Oh, Tarkam Photographer. Oke, saya Idam. Dan saya juga Tarkam Photographer. Selama ini kegiatannya cuma moto aja, motret. Motret. Oh, Kata kerja. Motret berarti kata kerja. Kalau potret kata benar. Kalau fotografer berarti Iya. tukang foto. Jadi berbeda ini itu ya bukan Mas. kata kerja, kerjaan ya. Nah, jadi ini kita ingin menanyakan nih Mas terkait jadi dalam bidang apa nih di Tarkam ini nih fotografer di lapangan itu ya, bola ya? Iya, lapangan bola. Nah, kita ini mengoyak-ngoyak lah. Barangkali ada edukasi yang teman-teman diambil dari Tarkamers fotografer. Bukan foto ya. Tukang foto. Tarkam Photographer Club. Iya. Ini Mas, gimana sih Mas bisa gitu tuh terbentuknya Tarkamers fotografer atau bisa dibilang menjadi founder apa gimana tuh? Iya, founder. Bisa dibilang. Wih, bilang. Cobalah Mas lah. Ceritakan nih Mas. Masih Idam dulu Bang enggak? 2017. 2017. Nah, sebenarnya sih udah lama lihat Tarkam. Bagi kecil tuh ada, saya pernah lihat Tarkam. Terus lama. Terus di waktu saya di Cirebon tuh lihat ada Tarkam. Wah, gue lagi kecil nih. Iya. Nonton. Wih, Sebenarnya sih lewat doang sebenarnya itu. lewat tua. Cuma ada bola karena saya orang yang gila bola gitu. Jadi nonton kayaknya seru deh kalau Tarkam lihat. Iya. Padahal itu saya lagi nyari alamat. Bukan niat mau nonton Iya, itu. lagi nyari alamat. Oh, iya. Ini rame-rame apa nih? Iya. Oh, bola nonton lah gitu. Terus lihat-lihat nggak ada tukang foto. Hmm. Dari dulu emang pengen foto bola saya. Nantilah saya tuh mau foto bola gitu. Tapi keburu saya kerja di Bandung jadi 5 tahun itu saya nggak ada kegiatan motret. Pada gitu pas balik Cirebon lagi, ya saya ngasah lagi foto, baru saya terjun tuh ke bola. Terus ternyata ada informasi tentang Tarkam gitu. Ketemu Mas Benny juga. Tahun berapa tuh Mas misalnya itu? 2018 ya? 2018. 2018. Hah? Setahun berarti. Enggak, 2017 akhir. Ini 2017 ketemu akhir. awal. Mas Idam masih jalan sendiri. Di bulan 2018 awalnya saya kira Mas Idam ini memang udah nggak di Cirebon saya kira, karena saya dulu ketemu Mas Idam tuh era tahun zaman es ya, zaman batu gitu. Zaman zaman kehidupan saya itu berpindah-pindah dan bercocok tanam. Nomaden. Zaman tahun 2003 2004 kayaknya. 2003. Saya kenal Mas Idam itu. Nah, setelah itu memang sempat di satu kerjaan yang sama. Setelah itu kita menjalani kehidupan masing-masing gitu. Artinya Mas Idam dengan kegiatan lain, saya dengan kegiatan lain gitu. Iya. Tapi akhirnya kita komunikasi lagi dan kemudian saya punya kamera. Saat itu saya punya kamera hanya untuk foto biasa aja, cuman Mas Idam nawarin untuk kita garap Tarkam yuk ya. Ya yuk ya. Iya. Siapa tahu memang ada peluang di sana, kemudian juga kita memang menyalurkan dan mengasah
hobi fotografi yang udah ada gitu. Mhm. Jadi akhirnya ya kita sama-sama terjun di sana dari 2018 gitu sampai sekarang masih. Sekarang. Ih, keren banget ya. Lumayan lama ya. Oh, lumayan lama banget pasti ya. Jadi emang dari hobi ya Mas ya. Hobi. Dari hobi awalnya nonton Tarkam, Mm-mm. kecil, Iya. terus lama-lama menjadi fotografer Tarkam. Iya. Iya. Jadi dulu saya street dulu, Heeh. nge-street juga pernah, Fotografer terus di fotografer di jalan ke street jalan ya, Mhm. terus ke stage fotografi, Heeh. panggung, Heeh. terus udahlah. Saya pengen moto bola dari kecil sih, Iya, benar. moto bola aja, karena saya juga senang bola gitu. Pokoknya judulnya Oh. bola, main bola, udah mau Iya. foto gitu. Iya. Ya kebetulan kan memang di Tarkam itu pas zaman itu belum ada fotografer yang terjun ke lapangan bola, apalagi kelasnya antar kampung ya. Iya. Belum ada yang terjun ke sana. Jadi kemudian Mas Idam, kemudian saya coba terjun ke sana, dan awal kita ke dunia Tarkam pun kita moto bola itu ya kita beli tiket. Oh, Kita mau moto itu beli tiket. yang benar-benar untuk perjuangan banget ya. Iya. Hunting Bayar dulu gitu Iya, ya. kita datang Hunting. ya ibaratnya itu hunting dulu lah gitu. Iya. Datang ke satu Tarkam, beli tiket, Heeh. kemudian kita foto. Waktu itu tuh belum ada persetujuan dari klubnya, belum ada. Belum. hunting aja. Kita hanya hunting aja. Iya, Moto suka-suka kita lah, istilahnya. Idih. Ibaratnya datang, Heeh. satu Tarkam kita foto, kita posting. Itu aja Oh. sih lebih ke sana karena memang belum kayak sekarang ya. Iya, Bukan iya. gitu ya. Belum Ya, tertata, belum tertata tertata kayak seperti sekarang. Iya, Kalau iya. sekarang kan ibaratnya kita sudah ada beberapa event yang memang kerja sama kita, gitu kan, ada yang mau pakai fotografernya dari kita, gitu. Jadi kita udah sekarang sih udah seperti itu gitu kan. Oh. Di artinya setiap event Tarkam pun kita memang ada undangan khusus tersendiri ataupun juga memang ada yang kita meminta kerjasama sama kita. Tuh, kalau sekarang sih udah seperti Iya, itu. udah benar, udah terstruktur lah ya, sudah Betul. tersistem ya. Jadi Iya. otomatis aja kali terstruktur. Kita kan dulu datang moto, oh kampus itu ada nih Tarkam, datang moto dulu ke Indramayu juga ada kerjaan ini. Kerjanya malam, sorenya moto dulu, ayo. Iya. Cuma hunting-hunting aja sih sebenarnya. Karena apa? Saya mau ini yang penting ngasah dulu dulu apa sih sport ini, fotografi itu seperti apa. Karena kalau udah ya kami bilang bahwa foto sepak bola itu bukan hanya soal luas lapangan, Iya. tapi kedalaman hatinya ini ya, Iya, benar. kedalaman perasaan. Betul. Gitu. sekali. Kalau tanpa perasaan, ya foto kalau asal foto, ya semua juga bisa. Iya. Ya, ibaratnya kalau kita ngomongin hanya sekedar bisa, yang asal foto, asal jadi fotografer dadakan itu semuanya pasti bisa. ya, bisa. Asal kita datang ke lapangan, bawa kamera, foto jebret-jebret itu pasti jadi gitu Jadi, kan. Ya. betul. Cuman kan ada beberapa teori tersendiri ataupun ilmu tersendiri yang memang harus kita pelajarin juga Iya, gitu kan. betul. Oh, ini loh foto yang memang ada unsur fotografinya, ada unsur olahraganya gitu Iya, kan, bukan betul. hanya sekedar orang main bola, tapi kan kita juga harus melihat dari foto tersebut ada pesan dan lain-lain Iya, yang memang harus betul. kita sampaikan, gitu. Ada cerita lah Iya, gitu. betul. Jadi Iya. nggak cuma datang ke lapangan kita foto, kita posting dan itu udah hanya biasa Iya. aja. Jadi Nggak emang pengen sih, nggak pengen seperti itu. Dari hati turun ke hobi ya Mas Iya. ya, dan jadi benar-benar profesional banget nih gitu tuh. Hmm. Nah kan kalau foto bola kan kadang susah nih Mas, kayak kecepatan nggak lari gitu tuh, terus bolanya terbang kemana-mana. Iya. Nah, itu gimana tuh Mas? Bisa sampai saya kan lihat di Oh. media-medianya Tarkam fotografer kan ini keren banget gitu tuh dari hasil-hasilnya tuh. Kita pelajari dulu 10 menit awal. Oh. Pergerakan semua pemain, 22 pemain yang ada di lapangan itu kita pelajari dulu. Widih. Ke arah mana mereka lari, ke arah mana pergerakan mereka, dan jadi kita kalau moto striker, jadilah kita striker. Widih, Di iya, fotonya benar. pengen Iya, gimana benar. sih striker, back pengen gimana, kiper pengen gimana, Hmm. wasit pengen gimana, pemain tengah pengen seperti apa, si wingback kayak apa. Iya. Mereka pasti pengen lah dipoto sesuai dengan Iya. gerakan mereka. Iya, Itu benar. 10 menit pertama. Kalau kita nggak kenal pemainnya nih, karakter pemainnya Iya, nih, iya, bisa 15 menit atau 10 menit lah kita Iya. pelajari dulu, sekalian jepret gitu. Hmm. Nanti juga ketahuan. Tapi kalau udah sering ketemu sih, ini pergerakannya gini tahu Pak. Iya. Gitu. Kalau
Bagi ketemu pemain yang udah sering ketemu di Tarkam gitu ya, Iya. pasti kita tahu nih, oh orang ini nih pemain ini nih posisinya di sini dan pasti dia gayanya seperti ini, itu udah ketahuan. Beda lagi di saat kita mungkin moto liga gitu kan, dengan suasana yang berbeda, bahkan mungkin ada pemain juga yang memang kayak di Liga 2, Liga 3 mungkin ada juga yang beberapa memang kita yang mereka nggak pernah terjun ke Tarkam tiba-tiba emang ada di Liga, itu juga beda lagi. Ya, itu ya memang harus dipelajari dulu. Jadi emang benar menjiwai banget ya Mas moto itu ya. Jadi menjiwai karakteristik si pemain itu ya. Iya. Back ya back, Iya. striker nggak asal cepret gitu Mas ya. Iya. Jadi kan kadang-kadang kalau yang kita datang ke sebuah pertandingan sepak bola adalah kita moto pertandingan, bukan moto tim A atau tim B. Jadi kalau kita tuh yang penting moto pertandingan, bagaimana pertandingan ini terlihat seru, Iya. bagaimana satu frame foto ini bisa menceritakan bahwa ketika kalian lihat itu, wah ini pertandingannya kayaknya seru nih gitu. Iya. Itu sebenarnya kalau karena ada 3 poin yang harus kita dapetin nih, secara fotografi, secara emosi dan secara aksi ya. Kalau pemain bola kan pengennya aksi kayak back nih, pengennya lagi sliding, lagi fight sama striker, tarung. tapi kalau striker tetap satu, ini yang mereka cari kalau golinnya selebrasi itu. Selebrasi pasti lebih pasti. Harus itu sih Mas ya. Iya, kalau kiper kan lagi terbang, Lapis, lagi lapis. Back lagi nahan gitu Ya. ya. Gelandangan lagi gelandangan ngambilin. Enggak. Lagi. Kayak ya gitulah. Kalau sepak bola tuh kalau moto striker ya kita jadi striker. Kan kita juga banyak referensi lah sekarang ya. Misalnya striker idol siapa? Sekarang Giroud. Giroud ya. Lihat foto di internet lah. Mana yang bagus, mana yang menilai fotografinya, nilai arsinya kan itu pasti oleh fotografer yang profesional banget tuh. Oh gini nih. Oh gini nih. Jadi tidak melulu tentang aksi, tapi juga ada yang close up, emosi mereka kayak kayak lagi air, gitu lah biasa. Iya. Kayak Nah gitu-gitu kalau aja. foto gitu tuh ada nggak sih kesulitannya Mas di lapangan, misalkan kayak cuaca apa gimana? Iya, gitu? cuaca Gimana pasti. tuh? Pasti cuaca mah pasti itu. Kalau nggak hujan gelap ya Ben. Kalau yang gelap itu. Nah, Karena gimana tuh caranya tuh kalau misalnya? Karena kayak kan gitu? Tapi pernah Mas, pernah kayak gitu? pernah Sering. karena kan kita saat foto di lapangan, apalagi di lapangan daerah ya, di desa gitu kan, belum ada penerangan dan lain-lain, Iya. yang kita andalkan hanya cahaya matahari untuk cahaya itu gitu kan. Sedangkan kalau pakai blitz nggak mungkin juga Iya. gitu. Kan jauh ya Mas ya. Ya, Itu ya. terus juga kan yang kita foto itu kan benda bergerak, objek bergerak, iya kan, kayak bola, kayak orangnya gitu kan, dan itu pun butuh intensitas cahaya yang tinggi gitu kan. Jadi di saat memang cuaca gelap, terus juga kurang cahaya, ya hasil gambar gambar yang dihasilkan pun kurang bagus sih. Kayak misalkan kayak tadi saya mau foto, cuman cuacanya mendung, saya lebih baik saya cancel gitu kan, gitu. karena di foto pun percuma karena hasilnya tidak akan maksimal, jelek gitu kan. betul, Karena kan betul. yang kita nikmati itu nanti hasil balik ke rumah. Iya betul. Ketika hasilnya bagus-bagus kan enak di rumah milih. Iya benar. Kembangan sendiri juga ya Mas ya berarti ya. Jadi kalau pas ngedit foto bagus juga kembangan sendiri juga dari iya, kamera. jelek tuh. Edit. Kalau mau ngasih file ke klien atau ke tim gitu kayaknya berdosa gitu. Iya Mas. ya. karena ya kalaupun kita maksain moto saat hujan ya begitu-begitu aja, hasilnya kan memang susah gitu kan. Walaupun memang ada, tapi ya memang susah gitu. Belum lagi gear kita, peralatan yang kehujanan segala macam kan itu kan lumayan. Makanya lebih baik enggak gitu. Itu kan kalau hujan matanya gitu pakai payung atau apa, pakai jas hujan untuk kamera juga, tapi nanti titik fokusnya kan ke air nih. Iya. Berantakan, apalagi nggak ada cahaya, susah. Terus kalau gelap lagi, waduh Iya. udah. Nah tapi di lapangan tuh pernah ada Mas, ada kejadian unik gitu tuh. Lagi pas foto misalkan, lagi anak kecil apa ya foto saya foto gitu Iya, ya. pernah. Itu banyak lagi. Seruduk pemain pernah. Oh pernah Mas. hampir ini kecelakaan kerja. Seruduk pemain pernah. Ya itu risiko sih ya. Iya benar. Risiko kena bola juga Beberapa hampir kali. beberapa kali lah gitu kena bola, kena kepala gitu. Tapi Iya. kan ya itu udah risiko sih. Risiko, Karena ya. makanya ketika liga itu ada jarak antara garis out sama Iya. fotografer itu ada jarak. Itu Iya. menghindari itu sebenarnya peraturan itu.
peraturan dari regulasi Iya. Kalau PSSI-nya tuh. ya, kalau di stadion kan memang seperti itu. Tapi kalau di dunia Tarkam, penontonnya itu kan di kiri kanan kita. Iya. Makanya kita fotografer Tarkam itu ada space sendiri. Biasanya di dekat sudut, tendangan sudut itu di situ itu ada space sendiri dan masuk ke lapangan ya. Karena kan kalau kita motonya nyatu sama penonton itu susah kita ngambil. Rebutan ini ya. Makanya di Tarkam itu sering ada hampir kecelakaan kerja ya begitu. Iya. Ya makanya kalau Seruduk. fotografer sepak bola tuh ya minimal 2 ya. Oh, dulu. Karena nggak, kalau Tarkam nih penonton ini nggak mungkin kita keliling-keliling satu mengganggu penonton. Kedua juga kan ketika kita jalan takutnya ada momen yang kelewat. Iya. Makanya berdua. Kenapa berdua? Kadang-kadang nih satu tim nih misalnya nyerang nih ke saya. Ini Benny gaji buta nih. Iya. Tapi pas selebrasi dapat Benny kan sialan enggak? Itu kan gua paling enak tuh. Gua yang kerja, dia yang dapat momen. Banyak nyerang ke sana, berarti tiba-tiba golnya ke saya. Iya kan? Iya. Kan kejadian sepak bola seperti itu loh. Iya. Makanya kalau capek-capek ya, sampai wirit-wirit gitu ya. Makanya kalau Tarkam kenapa kita nggak mau bersendiri, bukannya kenapa-napa gitu. Nah, ini kejadian sepak bola itu seperti itu. Tidak diduga kalau bola itu bundar. Iya, Kayak gini lah. Waktu itu pernah kejadian nih, nyerang ke saya nih. Babak pertama tuh, wah, ini gaji buta nih. Iya, gaji buta. Cuma berapa foto, paling 80 dia. 80. Itu juga iseng-iseng Bang Mulut. Biar kelihatan kerjaannya sama gua. Taunya pas gitu babak kedua gua WhatsApp-nya. Ya, mangga bagian lu Ben. Iya. Gua yang gaji buta. Ternyata nyerang babak kedua lagi, gua lagi. Nah kayak gitu kan gitu kita ibaratnya. kan nggak tahu kita. Momentum tidak bisa ditebak ya Mas. Iya, nggak bisa ditebak. Ya kadang-kadang kan kayak ya sering sepak bola tahu lah ketika pertandingan yang cerong, tapi serangan balik gol, selebrasi dapat sama dia. Iya. Kayak waktu saya di liga juga gitu, untuk berdua itu. Pas babak pertama si tim PSG Ciamis itu nyerang Bandung United. Oh iya. Pas saya nggak dapat selebrasi. Nggak dapat selebrasi satu. Pas babak kedua, wah gitu. Kayaknya bagian gua lagi nih. Iya. Gitu. Taunya Nyerangi balik gua yang dapat selebrasi. Iya. 3 gol lagi. Gua 1 gol aja enak lagi hujan. Lagi hujan. Dia 3 gol dapat tuh. Wah, kekek banget. Kata dia tuh Rizky mah nggak bakal ketukar kata goblok. Jadi kebetulan juga semihak ya Mas ya. Iya. Nah, itu juga ya. Makanya kalau Tarkam itu minimal 2 orang sebenarnya. Ya itu Juga. tadi. Karena kita lagi foto Tarkam itu ya nggak mungkin juga kita warawiri gitu. Iya. Nggak mungkin juga kita yang pindah tempat untuk moto nyari momen gitu kan. Karena kan ya selain ya sebenarnya tadi kata Mas Idam bilang kalau kita warawiri mundar mandir di saat foto Tarkam itu ya satu mungkin mengganggu penonton juga gitu kan. Makanya emang benar juga kenapa kita harus pakai 2 fotografer di ujung kiri dan ujung kanan gitu kan, karena ya itu buat nyari momen. Apalagi kalau fotografernya dua-duanya keselandung semua ya. Ya bingung juga Mas ya. Terus sliding gitu. Ada juga kan yang serang, nyerang gitu, Iya. itu kan sering serang tuh. Itu kan berarti 2 orang ini nggak gaji buta. Ya juga pernah saya juga gaji buta, cuma 80. Iya. Cuma 60 fotonya, beda yang banyak. Emang benar-benar kebetulan memihak Mas ya. Nah, itu. Ya kadang-kadang kita juga kalau salah satu orang dapat selebrasi, bisa saya nih, foto selebrasi sana. Yang tanya, Ben dapat nggak? Dapat. Wes, aman. Gitu. Oh, jadi gitu ya. Karena itu selebrasi yang penting sebenarnya. Kalau aksi-aksi mungkin yang mereka sering lah. Gitu. Nah, pengalaman apa nih Mas dari Tarkam sendiri nih yang udah dipoto nih? Sebenarnya terbesarnya nih. kita rindu Tarkam kayak dulu Ben ya. Iya. Datang orang tuh masih aneh dengan fotografer. Dia nanyain dari wartawan mana, Iya, dari media mana. dari media mana. Terus orang-orang masih Asing. masih asing dengan foto karena awalnya kita juga wah ini sepak bola Cirebon ini pemainnya bagus-bagus. Iya sebenarnya. Terus kenapa sih nggak ada yang mendokumentasikannya? Iya betul. Nah kita sama Ben itu udah kita mah ikut memajukan sepak bola Cirebon melalui dokumentasi aja, Iya. melalui visual Iya. gitu. Kita nggak main bola nggak bisa. Jadi memang ada maksud tersendiri juga ya Mas ya. Iya, Ternyata untuk tujuan- memajukan Tujuan utamanya itu memang memajukan sepak bola. Keren. Tujuan utamanya sepak bola lokal pride ya, Iya, sepak betul, bola betul. lokal Iya. Cirebon ya, yaitu adanya antar kampung itu ya memang Cirebon ini termasuk
kota yang memang ramai Iya, banyak tarkamnya banget gitu. tuh lapangan sebenarnya. Iya. Lapangan banyak. Dan memang momen-momen dan suasana seperti itu kan kita dulu enak banget, artinya karena kita ini fotografer dan tidak ada terikat dengan siapapun gitu kan. Dan setiap event pun juga tidak terikat dengan siapapun, kita leluasa datang, kita ngambil materi untuk kita posting dan lain-lain gitu kan. Cuman kan suasana seperti itu sekarang udah nggak bisa didapetin lagi. Kenapa tuh Mas? Ya kan udah, kita juga nggak nyangka bahwa sport fotografer ini banyak ini diminati juga. Iya. Karena kan awalnya kan fotografer itu lebih ke misalnya model, Iya, ke wedding, iya, gitu. betul. Ketika kita ke Tarkam, itu kan sebenarnya kata Tarkam itu kan lebih ke sport fotografi gitu. Tapi kan kita ngambilnya Tarkam ya. Iya. Orang mungkin belum minat dulu. Iya, betul. Mungkin tanda kutip ada duitnya nggak? Gitu. Iya. Ya nggak, situ juga nggak munafik belum. Iya. Tapi ketika mereka tahu ada duitnya ya banyak yang turun juga. Tapi bagus juga untuk perkembangan fotografi di Cirebon. Ketika orang pegang kamera lari ke wedding, emang wedding udah pasarnya sudah ada. Iya, udah ada lah. Kolamnya udah ada. Dan semua juga butuh wedding lah, butuh nikah ya. Nah ini ada nih genre baru gitu di sini. Sebenarnya nggak baru juga gitu. Udah lama, Sudah lama genrenya. Cuma di sini benar-benar baru. niatnya Tarkamers buat ngebangun sepak bola Cirebon ini sih gitu ya. Iya. Makanya waktu sama Benny tuh, ini Tarkam, udah panggilannya Tarkamers. Iya. Oke, jadi ini Tarkamers panggilannya untuk penggemar Tarkam nih, buat penonton yang semua aja, penonton, pemain, panitia, gue sebut Tarkamers saja. Karena ini nggak ada panggilannya nih Tarkam nih, Tarkamers gitu. Jadi yang terlibat ya itu dipanggilnya itu Semuanya itu. Gitu. Nah, kita bikin istilah-istilah lah. Untuk pemain juga kita bikin julukan-julukan. Di setiap season di artikel kita tuh bagaimana sih si Tarkam ini bisa naik. Pemain-pemain Tarkam ini bisa terkenal lah. Bisa lebih terkenal lagi gitu. Kan mereka kan Tarkamnya jauh-jauh tuh, ada yang sampai Bogor tuh, Purwakarta, sampai Jawa, Tegal gitu. Mungkin pada inilah mereka juga butuh exposure gitu. Yang kita bantu sebenarnya waktu itu. Dan dulu juga tim-tim jarang punya Instagram ya bener. Jarang. Jadi saya kalau ngeposting tuh ini buat Instagram ya. Pakai hashtag. ngetek kemana ini? Pakainya hashtag. Banyak kepala lu lah ya. Bahu Saya ke Pemdes. Ke Pemdes. Ya sekarang kan perkembangannya dulu kan saya datang Instagramnya apa? Aduh nggak ada Mas. Udah ada Mas. Sekarang banyak. Banyak banget. Sekarang banyak. Jadi enak. Jadi perkembangannya juga ada. Selain kita memperkenalkan fotografi ke Tarkam, kita juga mengenalkan Instagram, media sosial sekarang udah maju lah. Terus kita udah itu Bapak Benny lari ke YouTube, ya ini kan banyak juga nih. Iya, gitu. betul. Ya maksudnya perkembangannya bagus lah sebenarnya kita gitu. Iya. Bahwa dulunya mereka kayak gini lah, ada YouTuber yang deket ke lapangan, kenapa nggak dari dulu dia bikin? Mungkin belum kepikiran ya. Jauh ya benar-benar mencetak sejarah nih menurut saya nih ya. Maksudnya kalau kadang-kadang kan gini ya, orang untuk membangun itu perlu pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan ya waktu, uang, tenaga, pikiran. Pas tadi awal bayar dulu lah. Iya. Itu. Harus kalau ini, kalau kalian pengen jadi influencer atau pengen jangan jadi follower, ini pengorbanannya kuat nggak? Kadang-kadang kan lihat buat ada duitnya, nanti udah duitnya baru datang gitu. Ya kalian follower gitu. Kalau saya sih berharapnya anak muda ini jadi influencer dalam segala hal. Bukan hanya di sepak bola tapi banyak sekali gitu di influencer. Jangan ya banyak misalnya fotografi juga masih banyak genre yang belum digarap di sini. Misalnya gitu. Emang fotografer di Cirebon juga bagus-bagus, keren-keren gitu. Nah, kita kan di sport ini memperkenalkan nih. Ya mungkin nanti berkembang kemana. Iya, benar. Ya gitu. Harusnya bisa begitu. Tapi saya juga lihat di YouTube-nya tuh kayak, jadi bukan cuma tentang di lapangan aja Mas. Itu maksudnya bisa sampai hansipnya juga diwawancara. Gitu Mas. Ya gitu. Panitianya jadi diwawancara. Jadi kan tidak cuma sebatas sepak bola yang ada di lapangan di permainan 90 menit itu gitu tuh. Iya, karena kan gini, di saat ada satu event Tarkam, itu kan banyak
oknum yang terlibat. Maksudnya banyak orang yang memang terlibat untuk mensukseskan event tersebut, iya, gitu betul. kan. Jadi kayak Mas Idam kemarin kenapa wawancara Hansip, nggak Iya. cuma panitia doang dan Iya. lain-lain itu kan ya karena mereka pun juga ikut berkontribusi untuk mensukseskan Iya, acara keren. tersebut gitu kan. Gitu. Hmm. Nggak cuman itu aja, bahkan kalau ada tukang tahu pun Tukang kalau sapu dia gitu ya. tukang sapu, tukang Keren, tahu keren. yang jualan pun kita interview bisa aja gitu. juga Bang Ben itu Ben tahu tarkam Ben, nah, ada nih Iya. bapak-bapaknya tuh Iya. langganan kita nih kalau tarkam. Cuman di saat kita selesai kerja dia udah pulang. Bayar terus. Nggak pernah ketemu. Jadi dapat garis tahu juga lumayan. Keren. Jadi ya begitulah intinya, kita memulai dari nol, terjun ke lapangan, dan mungkin sekarang ini kita mungkin bisa jadi influencer untuk teman-teman yang lain, Iya, sehingga fotografi di lapangan sepak bola tuh sekarang Iya, ramai, ramai, itu ramai. makin ramai, terutama yang antar kampungnya ya. Iya, Ya, betul. ya alhamdulillah lah, gitu. Dari situ ada pergerakan yang positif dari beberapa teman-teman fotografi pun, dan intinya ikut mensejahterakan juga. Iya. Saling support lah macam. Ya, makanya ya kita juga tidak nyangka ya bakal rame gini. Iya. Oh, bakal rame. Ternyata sekarang rame. Iya. Bagus lah untuk perkembangan fotografi di Cirebon juga sebenarnya, selain ternyata kita mikirkan bagaimana memajukan sepak bola Cirebon melalui fotografi, ternyata fotografi juga bisa ikut berkembang Iya, juga di situ. berkembang juga, bukan Nah, cuma itu yang bola kita doang nggak ya. prediksi tuh. Aktivitas fotografi-fotoan juga lah ya. Ya. Ya, sekarang kan bukan kita ngomongin Cirebon nih. Iya. Ternyata dari Kuningan ada, dari Hmm. Indramayu banyak. Majalengka ada. Majalengka. Wilayah 3 lah. Wilayah 3 ada. Tapi pernah nggak Mas foto di luar kota bukan di Cirebon doang tuh dipanggil gitu? Oh, Ya ada. Sering. Pernah. Ya, ada sering luar kota ya, kayak Sumber kan luar kota. Iya betul. Luar kota. Saya kan di kota Cirebon. Sumber kan luar kota. Oh, Majalengka, Indramayu. Kalau saya paling jauh ya Cilacap ya. Cilacap ya, Cilacap. Liga 1 ya. Oh, Liga 1 pernah, Mas? Piala Presiden ya. Piala Indonesia. Piala Indonesia. Piala Indonesia. Persib lawan Persiwa. Terus Gantinya kan Piala Presiden. terus Liga 3 tahun kemarin juga di Jakarta. Tasik ya, Tasikmalaya juga ya. Terus Tasikmalaya juga yang Suratin. Jadi emang apa? Ya udah kalau di luar kota kebanyakannya yang dari program PSSI, Iya. Suratin, Liga 3, Piala Indonesia. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa ke Liga 1. mudah-mudahan. Amin. Pride lah, lokal pride. Liga 2 pernah juga kan, tapi di sini ya Di mana tuh? di Bima. Kalteng Putra ya lawan Persiwa ya kalau nggak salah ya. Oh itu belum banyak fotografer. Itu Liga 2 itu Liga 2. Liga 2 di Bima ya itu. Jadi ya banyak teman-teman juga yang nanya gimana sih mau masuk liga gitu. Iya. Liga apa? Ya kita jangan mikir Liga 1 dulu ya. Ini di Mulai Liga 3 Iya, aja. betul. Iya, maksudnya saya di Cirebon ini ada PSIT, PSGJ. Ya udah bantu aja mereka. Iya, betul. Tanda kutip jangan dulu ngomongin about money gitu, Iya, uang. Kita iya, ngomongin iya. aja, bantu aja dulu gitu Iya. untuk apa? Untuk pengalaman aja dulu. Iya. Apa sih gimana sih moto liga itu gimana gitu. Kita juga nggak pengennya sih Liga 1, cuma kan di kota ini ada Liga 3, kenapa kita tidak ikut memajukan sepak bola melalui fotografi di tim-tim Liga 3 ini kan banyak di Liga 3 tuh ada Jabar. Udah seri 2 seri 1 seri 2 kan. Iya, ada Aljabar, PSIT, iya. Aljabar. Itu udah terus kayak ngitung cicilan utang saya, Mas. Barat, Banget itu. banyak Cirebon Barat, terus Kuningan kan, Persi Kuningan, Persima Majalengka, Persindra, ya Iya. itu aja dulu lah. Iya. Mereka senang kok kalau didokumentasikan, kita juga senang kok. Karena kalau liga kan pasti pemain-pemainnya juga pemain top semua. Iya, Pemain top daerah situ kan. Iya. Jakamsi sama Jakamsa pasti. Itu pasti rame gitu. Fotonya banyak banyak aksi ya. Kayak Benny kan saya berdua pernah tuh. Banyak, dapatnya banyak. Iya. Enak. Pulang ke rumah tuh enak. Iya. Lihat-lihat. Jam kick off-nya Enak di banget jam ya. 3 sore gitu kan, Hmm. cahayanya bagus gitu. Enak. Jam 5 udah beres kan. Jadi Jadi ya buat pengalaman sih iya. coba aja. Artinya kita dari Tarkam rules
tukang foto tuh seperti ini nih gitu kan. Iya. Begitu naik ke liga itu ada aturan tersendiri juga Liga yang memang juga, harus ya. kita ikutin. Iya. Saat kita pengen moto di stadion gitu kan, itu juga kan kita harus membawa nama media dan lain-lain gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa langsung datang ke sana asal foto tuh memang nggak Iya. bisa gitu. Bisa. Kita harus mendaftarkan diri kita juga gitu kan. Apalagi kita bawa nama media kayak sepak bola Cirebon ataupun juga Tarkam Fotografer gitu. Biasa kan kalau nggak dari official team, Hmm. dari media, Atau dari Asprofnya ya. dari Asprov, kita kan dulu daftar di Asprov lewat sepakbolacirebon.id karena fotografernya kita. Jadi didaftarin, kita bisa masuk semua pertandingan. Kayak Liga 3 tahun 2019. Ya. Kita itu dari Asprov ke media official. Kita kebagian di Majalengka, Persiman Majalengka kalau kandang. Tapi kalau kita mau moto ke semua di Jawa Barat bisa. Karena punya ID card. Ya kayak di Cirebon di mana juga bisa. Jadi nggak kayak dulu awal beli tiket gitu ya, misalnya nggak ya? Nggak ada ini ya, lisensi. Kalau untuk liga kan memang ada aturan tersendiri, aturan tersendiri yang memang harus kita tempuh gitu. Nggak bisa asal datang ke stadion bawa kamera foto, nggak bisa, dan malah diusir nanti panel. Sampai ini. Iya kan? Karena sebenarnya mereka juga butuh dokumentasi, Iya. cuma kan ini ada aturan dari regulasi Regulasinya PSSI. Kalau mau moto Aturannya seperti aturannya ini seperti gitu ini, ya. rule-nya kalian boleh moto, nggak sulit sebenarnya sih. Tinggal ikut tim mana, kalau pengen gampang, kalau pengen bebas, kayak saya kan bebas, nggak ada tim mana yang Terikat lah ya. ikut ke media, ya udah aman sebenarnya. Ya itu media sepak bola Cirebon ini ikut juga ingin memajukan sepak bola Cirebon, tapi di tingkatnya lebih ke liga. Tarkam juga enggak Full ya? enggak full, boleh aja kerjasama Tarkam ke mereka, cuma mereka lebih concernnya ke liga gitu. Tapi kalau ada Tarkam yang mau kerjasama boleh aja, enggak, tinggal kontak aja, tinggal DM aja gitu. Cuma kan selama ini belum, baru kemarin Pekantingan nih kita coba di sepak bola Cirebon. Nah, Gitu. mungkin ini terakhir kali Mas ya, karena ini waktu sebenarnya saya masih banyak yang ditanyakan sih sebenarnya sih. Nanti WA aja lah. Broadcast-nya Pesan dan kesan dan harapan dari Tarkam apa nih Mas? Terkhususnya untuk Tarkam sendiri, sepak bola Cirebon dan fotografer Cirebon. Coba dulu nih. Ya kalau yang namanya harapan itu kan pasti yang lebih positif ya. Artinya untuk semua yang terlibat di dunia sepak bola, terutama di lokal Cirebon, dari mulai fotografinya, sepak bola dan lain-lain, ya saya harapin kedepannya itu lebih baik lagi dan lebih maju lagi, itu aja sih gitu. Mudah-mudahan lebih sukses aja kedepannya gitu. Amin. Mas Idam, ya tambahin. Ya, kalau buat sepak bola Cirebon ya mainnya yang bagus pertahankan, yang kurang tambahkan, yang jelek buang. Agar sepak bola ini maju. Dan juga Kang Poto kan bisa, kalau ada yang Liga 2 kan bisa jadi fotografer Liga 2. Iya, betul. Naik kelas juga. Ya, Ya, harus naik pengennya kelas. sih sepak bola Cirebon ini maju bersama, bareng-bareng lah, maju sepak bola ya, pemainnya atau ya PSSI-nya, pengelolaan talenta mudanya, klubnya lebih ditingkatkan lagi biar menghasilkan pemain-pemain yang bisa bersaing di tingkat lebih mantap gitu, naik Ya. lagi gitu, Harus naik kelas lah. harus naik kelas lah. Oke, siap. Kita tetap dukung di fotografinya Dari betul. dunia. Oke, terima kasih nih dari Tarkamers Fotograf. Tarkam Fotografer. Oh, Tarkam Fotografer. Jadi emang kita tahu gimana caranya. Jadi cuma jangan cuma foto doang gitu. Jadi menjiwai banget lah apa sih yang ada di dalam foto itu gitu. Iya. Oke, Mas, thank you Mas. Oke, Ya, ayo. thank you. Oke, teman-teman, mungkin gitu aja kita perbincangan dengan Tarkam Fotografer. Benar-benar keren. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar tahu update perbaruan video kita. Dadah.